Ika pengen punya anak, nama panggilannya Rian. Terserah dia nama panjangnya mau apa, tapi nama panggilannya Rian. Udah beli, kan kalau misalnya mereka udah beli peralatan warna biru semua kan, kalau anak laki-laki kan, mereka berpikiran pasti anak laki-laki nih. Ternyata yang keluar brojol perempuan. Perempuan. Itu yakin perempuan itu? Jadi akhirnya berpikir akhirnya namanya yang penting ada Riannya adalah Aryani. Dan ternyata pas aku baru tahu, kan karena kita mau bulan puasa nih kan suka dapat kayak broadcast message apa tentang kita Islamia gitu-gitu. Ternyata aku baru tahu kalau Aryani itu nama pintu surga itu tuh Aryan. Royan. Aroyan. Nah, itu agak nyerempet dengan nama saya, jadi alhamdulillah subhanallah. Tadi Mbak Riani, tadi kita rahasiakan. Seharusnya jangan disebutin artinya, tanya sama Koko Dedi. Kan mereka pemain canggih nih. Aryani? Artinya apa? Oh, Aryani itu tergantung kalau dari bahasa apa dulu. Kalau kita bisa bicaranya kita dari bahasa Yunani kuno, kan Arya itu artinya arka. Ni-nya sendiri itu artinya udara. Jadi kita bisa menyebut Aryani itu sebagai serbuk udara, yang artinya adalah tai burung. Saya pikir serbuk sari ya. Oke, Koko Lim. Gimana? Ini kalau saya lihat di kartu nama Anda, di sini ada dapatkan tips asmara. Iya. Ya, ketik rek Koko, kirim SMS ya kan. Nah, ini ada seorang wanita yang pacaran sama Uyut Buyu, terus katanya nggak direstuin sama orang tuanya ya? Udah dong. Udah direstuin. Coba Koko Lim tolong berikan tips asmara. Nah, Tadi ada urat buyu. Uyut Buyu tuh nama cowoknya. Beneran ini beneran. Farsi dibawa-bawa. Asmara itu As-sakinah mawadah warohmah. Ngerti nggak Koko Dedi? Enggak. Enggak. Udah belum dikasih tahu ya? Belum dikasih tahu. Keluarga sejahtera ya. Asmara itu asnya as-sakinah, ma-nya itu mawaddah, ra-nya rahmah. As-sakinah mawaddah warahmah, artinya kebahagiaan. Kebahagiaan. Tip-tip mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tips mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadi emang yang mau Koko kasih apa ini? Ini Aryani ini. Kenapa? Oh ya, pacaran yang sehat. Yang pacaran yang sehat di bulan puasa aja lah. Kita kan lagi di bulan puasa nih. Ya. Bukan buat saya juga, tapi buat yang masih berpacaran, ya enggak sih? Enggak. Pasti masih pada pacaran kan? Oke, ini saya ke Aryani aja deh. Aryani. Pinter ya Koko Dedi, yang dicari yang cakep ya. Oh iya dong, masa deketin nama Dai Haitai. Saya mau duduk di... Oh, sini deh. Oke. Kan Anda pacaran udah lama. Ya. Ya, ini ceritanya ini kalau di kepercayaan dulu, ini bisa buat meramal. Jadi ini kan, ini sebenarnya adalah, apa namanya? Seperti tasbih. Ya. Oke, dan ini bisa dicopot-copot. Tuh. Jadi masing-masing ini bisa dicopot, bisa dimasukin, ini susah setengah mati. Jadi intinya ini bisa dicopot-copot. Nah sekarang, ini bisa dipasang lagi. Ya, nah sekarang coba pikirin angka berapa saja. 24. Kenapa? 24. 24. Kenapa 24? Karena itu hari ulang tahun saya. Tanggal ya. Siapa yang ulang tahun 24? Saya. Kenapa saya harus peduli kamu ulang tahun 24? Kenapa nggak angka yang lain? Kan tadi kan ditanya kenapa. Daripada nggak dijawab. Oke. Nah sekarang begini caranya. Ini kita akan putus ya. Kita akan putusin seperti ini. Aduh. Kurang bertenaga Nah, berarti. Oke. Terus Anda pegang ujung, saya pegang ujungnya. Terus berapa tadi angkanya? 24. 24. Kalau seandainya benar 24, ya, berarti jodoh katanya sama cowoknya. Amin. Oke. Amin Ini ya ada Allah. berapa kira-kira? Ada... Kalau di tasbih itu ada 33. 33, kalau tasbih yang panjang 33 kali 3, jadi 99 sesuai dengan nama Asmaul Husna. Tuh. Nama-nama cantik Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Pak. Pegang yang keras. Ya. Yang keras. Konsentrasi di angka 24. Bilang dong. Yang dihitung yang mana? Saya juga nggak tahu yang dihitung yang mana. Coba itu dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh,
Yang mana-mana tetapi hitam putih. Koin Mbak Aryani di dalam ini mungkin tidak. Coba dibuka Mbak Aryani. Dibuka, ambil. Yakinkan itu koin Mbak Aryani? Kok nyari apaan kok? Cari duit. Ya, nyari Kok duit duitnya di bank kemana kok. ya? Tadi Koko perhatikan sepertinya cuma Mas Dedi doang, Koko Dedi yang main sulap, ya kan? Koko juga bisa bermain sulap. Tapi Wih. duitnya mana ya? Duit. Kok nyari duit? Cari duit. Jual DVD aja kok. Sekarang Koko mau pinjam duit dari kru hitam putih aja deh. Ada yang punya duit, Mbak? Boleh pinjam? Oh ya, Mbak. Kok pinjam, jangan Mbak. lupa balikin Mbak. duitnya ya Boleh kok tekan, ya. Mbak. Mbak. Iya. Mbak punya duit ya, Mbak ya? Cantik banget. Koko nyarinya yang cantik-cantik ah. Kebetulan ada. Kebetulan dapat duit. Makasih. Ini ada duit. Duit. Ini duit. Duit. Koko menyampaikan duit. Ini duit. Orang Iya, selalu... iya itu duit kok. Ya ampun, duit bener deh. Nah, bener duit kok. Ya sudah, duit. Ini duit. Orang selalu mengatakan ada duit mulus. Maka bahasa Arab duit itu fulus. Ada fulus, mulus. Tak ada fulus, manfus. Kenapa sih orang menganggap duit ini selalu sesuatu keajaiban gitu loh. Segala sesuatu mesti dengan duit gitu ya. Nah, Koko akan melihat keajaiban dari sebuah duit. Ya, Mbak Aryani pegang duitnya Mbak Aryani. Nah, maaf, Koko Dedi ya. Koko Ya. bermain sebentar ya. Nah, ya nih Boleh. buat bayar parkir. Yuk. Koko baru kenal Mbak Aryani di tanda tangan Mbak Aryani. Apanya? Tanda tangan Mbak Aryani. Di mana nih? Di duit tersebut, terserah mau Di belakang, mau di duitnya depan. ya. Rian. Oke. Iya, ditutup. Sini duitnya, Mbak. Duitnya, tolong. Lihatkan kepada penonton, itu tanda tangannya, duit tanda tangannya Mbak Aryani ya, yakin ya? Ya, Boleh pinjam? boleh. Dalam sekejap mata, mungkin tidak, duitnya sudah berada dalam ini. Mungkin lah, soalnya tadi kan dimasukin. Iya, masukkan seperti ini mungkin tidak. Coba dibuka deh. Duit yang ditanda tangan sama Mbak Aryani tadi, ini sudah berada di dalam kotak ini, Koko Dedi. Coba dibuka, silakan. Dibukanya gimana nih? Dibuka, karetnya dibuka. Karetnya dibuka ya. Karetnya dibuka. Karetnya Buka-bukaan banyak. ya Mbak ya, buka dompet gitu ya. Iya. Untung nggak suka bongkar dompet orang, Pak. Buka dompet suami. Ya ilah, banyak amat. Nah, lihatkan lagi. Masih ada di Ini dalamnya. kayak pajangan di Belanda ya. Buka ini, buka. Oh, yang boneka tuh. Iya, Buka iya, boneka iya. ada lagi. Dibuka ya. Nah, dilihatkan ke pemirsa. Wah. Masih ada kantong. Kantong ajaib. Ternyata koin Mbak Aryani di dalam ini mungkin tidak. Coba dibuka Mbak Aryani. Dibuka, ambil. Yakinkan itu koin Mbak Aryani? Yakinkan? Ini tanda tangan saya. Ternyata gue juga bisa bermain sulap nih. Oke, nah terus sekarang ini katanya Dai ini setiap hari Senin atau hari apa itu suka ke Cipinang. Iya, saya begini Koko Dedi. Dulu sebelum Koko dakwah di layar kaca, berarti Koko tuh mengambil sebuah kesibukan. Bahkan Koko tuh diutus dari Koordinasi Dakwah Islam, namanya KODI, itu punya Pemda DKI. Nah, karena Koko itu alumni PKM, Pendidikan Kader Mubalik Angkatan 9, tepatnya di Jakarta. Jadi Koko diutuskan untuk mengajar di LP Cibinang dan di Rutan Salembang. Oh. Jadi Mengajar mendidik di para napi. mendidik para napi. napi, Nah, oke. Jadi orang-orang yang berbuat kejahatan itu dia punya hati nurani. Semua orang tidak akan pernah mau berbuat kejahatan. Cuma kadang-kadang terpaksa, kan begitu Mas Dedi? Betul. Apalagi hawa nafsu ya. Hawa nafsu, manusia diberi hawa nafsu karena di tubuh manusia itu ada korin, ada ruh, ada jasad. Manusia. Jadi yin yang, Hah? hitam putih. Hitam putih, hitam dan putih ya. Hitam dan Hitam dan Balance Putih. ya berarti ya. begitu. Jadi begini Kok Dedi, manusia itu begini Kok Dedi. Kenapa sih kita itu kalau melihat orang sudah berbuat kejahatan napi, selalu kita anggap black magic atau kita sudah stempel dia itu orang jahat yang tidak baik. Padahal jangan salah, ya. Banyak orang yang ketika berbuat kejahatan, ketika dia bertobat kebaikan, dia luar biasa. Contoh ini napi, Koko pernah ngaji seorang napi. Napi ini besoknya sudah mau keluar.
dia vonis keluar, malam itu dia baru ikut ngaji, dia tobat. Dan tidak pernah sembahyang, tidak pernah sholat 5 waktu sebelumnya. Ketika dia pulang menjelang malam, karena dia malu sama tetangga-tangganya. Ketika dia pulang, dia langsung ke masjid Koko Dedi. Dia mau sholat subuh berjamaah. Dan dia itu baru kenal sholat. Begitu dia lagi penyanyi ke masjid, ketemu sama temannya. Ketemu sama Pak Ustadznya. Ustadznya bertanya, Tong, lu orang mau kemana? Mau ke masjid Pak Ustadz. Ngapain? Mau sholat subuh. Pak Ustadznya nanya, emangnya sholat subuh berapa rakaat? 3 rakaat. Padahal 2 rakaat. Dia bilang 3 rakaat. Kata ustaznya, ini orang pasti lagi mabuk nih. Udah kamu pergi sana. Tidak usah sholat di sini. Dia pulang ke Koko Dede. Di tengah jalan ketemu sama Ibrahim. Nah, dia tanya Ibrahim, mau kemana ente? Mau sholat subuh, Tong. Emangnya sholat subuh berapa rakaat sih? 2 rakaat. Hem. Kalau kamu sholat subuh 2 rakaat, lebih baik kamu pulang. Saya aja tadi 3 rakaat disuruh pulang sama Pak Ustadz. Apalagi ente yang 2 rakaat. Berarti bukan mabuk gitu ya? Bukan mabuk, memang dia tidak Memang tahu, ngerti. tidak ngerti. Betul. Artinya Oke. jangan melihat masa lalu orang. Betul. Lihat kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Betul. Ingat kejahatan kita, lupakan kejahatan orang. Iya. Itu terus orang yang baik. Tapi pernah nggak melihat misalnya seorang dai yang keturunan Tionghoa, pernah lihat nggak sebelum? Baru sekali. Baru sekali. Baru Koko Lim aja. Dan ya alhamdulillah salut lah untuk dari Tionghoa Alhamdulillah. beragama Muslim segitu juga menjadi dai. Alhamdulillah syukurillah. Betul. Gitu. Padahal dia bisa ikut Shaolin belajar kungfu kan sebenarnya. Atau Ya, apa itu dari loh, tadi Pak. ngomongnya Shaolin mulu. Iya, kenapa botak? Iya, udah botak. Kejar warna-warna tapi hitam putih. Apalagi selesai Ramadan kembali ke Idul Fitri. Seperti air teh, dia kembali ke air aslinya. Oke, Rian, katanya kamu sendiri cita-citanya menjadi seorang pengusaha, benar? Iya. Kenapa? Emang nggak mencukupi apa uang dari sinetron dan keartisan? Karena aku berpikir di entertainment itu nggak ada yang selamanya Emang abadi. usaha Ya. ada yang selamanya abadi, ada yang bangkrut juga orang Nah, usaha. Tapi kan seenggaknya aku mencoba di bidang lain. Terus pengen usaha apa nanti? Mudah-mudahan kalau misalnya emang modalnya terkumpul, aku pengen bikin production house untuk iklan. Insya Allah. Berarti sekarang lagi mengumpulkan uang untuk mewujudkan Impian itu. impian itu. Oke. Kalau Koko Lim sendiri memang cita-citanya dari kecil sudah menjadi seorang dai. Bercita-cita jadi seorang dokter. Jadi seorang dokter. Dari kecil Koko tuh seneng lihat dokter tuh pakainya putih-putih, bersih ya. Karena putih itu satu cerminan yang dia itu enak gitu ya. Pengen jadi dokter, tapi itulah manusia hanya bisa doa, usaha, ikhlas. Tapi manusia tidak berhak menentukan segala-galanya. Koko tidak bercita-cita jadi seorang dai, tapi berjalan dengan seiring waktu, dengan ketentuan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Katanya mau menunjukkan sesuatu Iya, lagi. Koko ini kan lagi puasa Koko Dedi kan. Kalau Koko Dedi biasa ya minum teh ya. Selalu ketika kita melihat ada teh minuman seperti ini, boleh saya pegang tehnya Mbak? Tolong diambilin Mbak Rian teh. Ini teh ya. Ini ada air teh. Air teh selalu identik dengan warnanya coklat, ya kan? Apapun minuman produk di dunia ini pasti aslinya air Putih. putih, air bening. Kalau dia berubah jadi kopi pasti hitam dong. Kalau dia susu jadi putih. Aslinya pasti air bening. Air teh asli air bening. Ini mengandung sebuah filosofi bahwa manusia itu aslinya putih, bersih, bening, tidak punya dosa sama sekali. Kalau Islam mengajarkan, Rasul mengajarkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini semuanya dalam keadaan suci, tidak punya dosa. Seperti, tolong ambil gelasnya, Mbak Aren, Koko boleh ambil? Pas. Nah, seperti ini air teh. Ketika orang mau melaksanakan Ramadan, ibadah Ramadan dengan sempurna, mau ibadah, berarti dia mengembalikan kesucian dia. Apalagi selesai Ramadan kembali kepada Idul Fitri. Seperti air teh, dia kembali ke air aslinya. Air teh, dia kembali ke air aslinya. Ini mengandung sebuah filosofi
bahwa segala sesuatu itu akan kembali ke asalnya. Kita itu aslinya dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Suatu hari kita pasti akan kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Muslim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Nah, manusia itu aslinya berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Dan manusia itu aslinya tidak punya dosa, dilahirkan seperti bayi. Ketika dia pulang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dia pun bisa tidak punya dosa. Solusinya apa? Ibadah jangan ditinggalkan. Puasa Ramadan, ya bagi yang Muslim, dia kerjakan. Selesai Ramadan, Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Itu filosofi. Oke, dan seperti tadi yang sudah dikatakan, saya menangkap beberapa hal di sini luar biasa dan mungkin kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Dan Kokolim adalah salah satu contoh bahwa agama adalah milik semua orang dan semua orang bebas untuk memilih agamanya masing-masing karena semua agama pasti mengajarkan manusia untuk berbuat baik, tapi tidak semua manusia bisa diajarkan untuk menjadi baik. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.